Dan kalau tadi kita di dalam sepanjang perjalanan kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan yang ada di saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Apa kabar semua? Tuhan baik, sehat. Siap dengan firman Tuhan, amin? Amin. Oke, bilang kanan kiri, siap. 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 Puji Tuhan. Baik, bilangan pasal yang ke-13 ayat 24 sampai karakter pewaris tanah perjanjian. Jadi karakter pewaris tanah perjanjian. Mulai ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang-orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang-orang Kanaan di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menjerat bangsa itu. Orang yang pertama adalah model 10 pengintai dengan model 2 pengintai. 10 pengintai karakternya adalah orang-orang yang suka bersungut-sungut, saya singkatkan saja, suka bersungut-sungut, mudah menyerah, dan tukang menambah-nambah cerita. Makanya ayat yang terakhir tadi bilang, mereka itu menyampaikan kabar busuk. Sedangkan 2 pengintai adalah mereka orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menduduki tanah perjanjian. Pertanyaannya, apa karakter mereka? Betul? Apa sih karakter mereka? Siapakah 2 orang ini? Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu, kisah ini terjadi kurang lebih di tahun 14 sebelum Masehi sampai 13 sebelum Masehi. Kaleb berusia 80 tahun dan Yosua berusia 40 tahun. Sangat beda jauh. Generasinya sangat jauh. Lalu yang berikutnya adalah, untuk mempelajari kisah ini, kita tidak bisa lepas dari kisah perjalanan Israel keluar dari Mesir. Betul? Betul ya? Ya. Catatan Alkitab mencatat 42 tempat persinggahan Israel selama 40 tahun. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak. Berarti kalau selama 40 tahun, setiap tahun mereka tempatnya pindah, betul? Ya. Makanya Alkitab berkata bahwa orang Israel dipimpin Tuhan dengan 2 tanda. Yang pertama, ketika di waktu malam Tuhan pimpin mereka dengan tiang api, betul? Dan di waktu siang Tuhan pimpin mereka dengan tiang awan. Maksudnya apa? Karena di waktu malam padang gurun itu dinginnya minta ampun dan gelap gulita, betul? Kenapa harus di waktu siang Tuhan pimpin dengan awan? Supaya mereka tidak terlalu panas. Jelas Bapak Ibu? Dan sekaligus memberikan tanda petunjuk bahwa Allah hadir di sana, yang dikenal dengan Shekinah Tuhan. Amin. Anda pernah dengar keluarga wadah dan Shekinah? Ya, artinya keluarga yang dipenuhi dengan kemuliaan. Nah, ini kisah bukan kisah langsung dari Mesir langsung lompat, tapi mereka telah melewati berbagai macam proses perjalanan panjang. Betul? Betul Bapak Ibu? Iya. Berarti ini bukan penilaian sesaat sehingga tiba-tiba 10 pengintai menjadi anak orang yang melawan sama Tuhan. Betul? Sehingga tiba-tiba 2 pengintai menjadi orang yang sangat taat sama Tuhan. No. Ini adalah karakter yang hasil dari mulai keluar dari Mesir sampai tiba pada hari itu. Kesimpulannya Alkitab mencatat terbagi 2 model. Ternyata yang model 10 pengintai tukang tambah-tambah cerita.
Oh, ada faktanya, betul. Nah, bab 1, laporan Yosua dan Kaleb sama dengan 10 pengintai, betul nggak? Oh, memang mereka melaporkan fakta. Tetapi Anda lihat bab 2. Bab 2-nya hebat sekali. Alkitab penuh dengan pelajaran karakter hebat. Amin. Bab 2-nya apa? Sudah beda, betul? Bab pertama, fakta yang mereka laporkan sama. Kenapa? Mereka mengintai negeri yang sama, betul? Melewati perjalanan yang sama, melihat kiri kanan musuh yang sama, betul? Kok ternyata bab 2-nya responnya beda, betul nggak? Kita boleh hidup di dunia yang sama, fakta persoalan sama. Tapi catat baik-baik, semua tergantung respon kita. Amin. Kita boleh ada di suatu grup yang sama, kita boleh mendapatkan pelayanan yang sama, kita boleh mendapatkan peristiwa yang sama, tetapi belum tentu responnya sama. Setuju nggak? Makanya saya kunci pada waktu di bandara, Anda lihat, masih ingat itu tema kita, grup kita 2, kasih dan suka cita. Tidak ada celah bagi iblis untuk membuat kita itu mati di padang gurun. Ciri-ciri orang yang mati di padang gurun, karakternya tukang bersungut-sungut. Betul? Bilangan pasal 13 memberikan catatan kepada kita. Dan Anda lihat, dampak dari persungutan orang, dampak dari membawa kabar busuk, melebih-lebihkan cerita, membuat orang patah semangat, dampaknya adalah ayat Bilangan 14, Anda baca di mobil sebentar. Maka Alkitab mencatat, setelah mereka mendengarkan cerita itu, maka menangislah bangsa itu semalam-malaman. Betul? Hati-hati dengan bahasa-bahasa yang membuat orang patah semangat. Amin. Membuat orang itu tidak bisa beribadah sungguh-sungguh, membuat orang itu mudah menyerah. Halo, mudah menyerah dengan keadaan, tidak ada semangat, tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Faktanya memang dunia susah, betul? Betul, faktanya susah, tetapi Tuhan menitipkan kita di bumi ini untuk memberikan pengharapan kepada setiap orang. Amin. Jadilah Yosua dan Kaleb bukan 10 pengintai. Amin. Karakter mereka apa? Anda lihat, hebat sekali. Maka Kaleb maju ke depan dan menenteramkan hati bangsa itu. Saya ingat betul kita ada di padang gurun nanti. Kita akan ada di Tabah ketika HMT goyang. Nggak bisa masuk anak-anak. Nggak bisa masuk. Anda dengar masalah itu kan? Saya ada di situ dengan 32 grup kami. Loh, jadi bukan saya nggak ada, saya ada di situ. Hampir rata-rata pemimpin rohani mengikuti situasi yang ada. Hampir rata-rata. Wah, orang demo segala macam dan semua itu mengikuti. Wah, ada Abuna jadi provok. Bayangkan, gila kan? Sampai ini Abuna ini terkenal sekali di Indonesia. Dan saya panggil dia, saya bilang, Pak, saya hormati Pak, senior saya, sangat terkenal di Indonesia. Tapi saya kaget karakter Pak. Mohon maaf. Harusnya Pak menenteramkan hati bangsa itu, hati grup itu. Dan saya pastikan grup saya tidak seperti mereka. Pulang semua sukacita. Amin. Serius. Grup saya pulang dengan sukacita. Grup saya tidak ada yang demo apa-apa. Saya bilang, saya panggil di kamar semua, tenang, semua akan beres. Walaupun saya nggak ngerti seperti apa caranya. Kenapa? Pemimpin harus menjadi orang yang paling pertama menenteramkan hati bangsa itu. Anda seorang ayah di keluarga, ketika ada masalah, Anda harus maju ke depan. Tenteramkan hati keluarga. Amin. Jangan Anda yang pinjam uang, datang petugas debt kolektor, Anda suruh istri yang maju. Ini suami banci ini. Betul nggak? Betul. Kita harus berdiri paling depan, bertanggung jawab atas semuanya. Amin. Jadilah Yosua dan Kaleb. Ciri-ciri mereka apa sih? Mereka sangat percaya kepada penyertaan Tuhan. Amin. Maka dia bilang, tidak, kita pasti membuka negeri itu. Apa masalah kita hari ini? Apa persoalan? Apa tantangan? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang bisa menghadapi kita. Amin. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Saya sudah ulang-ulang diserang, disantet. Saya sudah ulang-ulang. Disantet saya. Waduh, saya mau ke sini kan saya jatuh, Bapak Ibu. Karena iblis tahu pergerakan kami ngeri sekali, Bapak Ibu. Setiap kita camp tidak usah KKR, tapi Tuhan hadir. Orang saya nggak kenal, saya tahu dosa-dosa mereka satu-satu. Serius, Bapak Ibu. Belum saya tumbang tangan sudah menangis mereka semuanya. Padahal itu camp-camp sekuler, Bapak Ibu. Tidak ada ibadah seperti kita. Karena bagi saya Allah hadir di semua tempat. Amin. Amin. Jadi apa yang kita takuti sebenarnya? Tidak usah takut. Amin. Tidak usah cemas. Sakit kita pasti sembuh. Amin.
Saya saksi mata atas setiap peristiwa kuasa Allah bekerja, tidak pandang agama apa. Amin. Anda tahu ketika saya camp minggu lalu, 2 minggu lalu, ibu bilang, Pak Joni saya sakit. Ini camp guru kepala sekolah. Ini bukan ibadah. Mereka bilang camp rasa kekayaan. Kenapa? Siangnya ibu bilang, Pak Joni saya sudah sembuh. Amin. Allah menjamu mereka. Tiba-tiba Ustadz bilang, ini baru Kristen. Ustadz ngomong sama saya, ini baru Kristen. Minta foto lagi. Banyak orang Kristen tidak bisa menghadirkan Allah yang sebenarnya. Lewat apa Pak? Karakter kita. Amin. 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 Bilang kanan kiri, harus jadi karakter pewaris anak perjanjian. Sedikit waktu lagi kita akan masuk. Amin. Besok kita masuk. Jangan bersungut-sungut di sini. Amin. Karena pasti mati di padang gurun Bapak Ibu. Mau mati di padang gurun mau? Bilang kanan kiri, tidak mau. Allah sangat tidak suka orang yang suka bersungut-sungut. Allah sangat suka orang yang selalu berpengharapan, percaya dan menenteramkan hati ketika orang komplain. Dan grup kami masuk walaupun tertunda 3 hari 2 malam di Tabah. Grup saya tertunda, tapi pulang dengan sukacita. Dan semua duduk semeja dan tidak ada yang rame demo. Tergantung siapa agunanya, amin. Tergantung siapa pemimpinnya. Memang faktanya memang tidak bisa masuk. Gak apa-apa, surga lebih mahal daripada tidak bisa masuk di Yerusalem, amin. Surga, keselamatan kita lebih mahal daripada masalah kita, amin. Daripada kekecewaan kita, kadang-kadang kekecewaan kita kayak kita lebih mahal, lebih dipentingkan daripada masalah keselamatan. Mohon maaf, keselamatan lebih mahal daripada kekecewaan kita, amin. Jadi hari ini kalau Anda masih benci, ampuni mereka, amin. Amin. Amin, karena keselamatan kita lebih mahal daripada kekecewaan kita. Amin. Amin. Amin aja lah. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita udah boleh lama-lama di sini. Shalom Bapak Ibu, kami grup HMT Revival sedang berada di Gereja Katolik Maria di Kota Somerset. Ini adalah gereja salah satu dari 4 gereja yang ada di kota ini. Dan kami baru habis beribadah dan puji Tuhan, hari ini setelah ibadah kita akan ke Glassboat. Bapak Ibu, gimana servis HMT? Mantap? Mantap. Hotelnya mantap? Mantap. Makanannya mantap? Mantap.